Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang, asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau nggak pilih orang buat nikah, nggak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria. Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sean Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpaku. Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan, ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin,
Dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah, karena sudah ambil buku nikah. Aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon, aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon, Nona Victoria. Victoria, ibumu mencuri barang orang. Tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan satu pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kau nggak angkat telepon ya? Menurutmu, apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah.
Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Gak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nah, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap, dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti nggak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe, hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh, Kalau gitu aku pergi. Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. nggak usah. Chloe,
Aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepala aku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Iya, nggak pernah dengar. Kapan? Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma Siang. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Kau CEO grup Kusuma? Kalau kau CEO grup Kusuma, maka aku ini ibunya. Lebih cepat lagi. Lucu banget. Suamimu bilang dia itu CEO grup Kusuma. Bohongnya nggak pakai mikir. Grup Kusuma itu grup terkaya. Kalau wanita miskin ini kenal orang terkaya, masa ibunya masih capek-capek jadi tukang bersih-bersih di tempat kami? Ingat ambil banyak foto dan video. Mengerti, mengerti. Victoria, kau bakal kena karma. Bos, aku juga mau. Icip-icip dong. Jangan buru-buru. Oke. Bagian. Jangan! Pak Sean, barusan pas telepon, kami melacak lokasi ponsel nyonya. Ada di sini. Ayo. Lepaskan! Hebat juga. Dikira suamimu benar-benar CEO grup Kusuma ya? Biar aku hajar kau sampai mati. Ibumu juga gak berani nuntut. Hah? Siapa kau bajingan? Chloe.
Berani sentuh wanitaku. Kulihat kalian cari mati. Bawa mereka ke kantor polisi. Baik. Tahu nggak aku orangnya siapa? Keluarga Lee di kota Haris. Berani macam-macam. Keluarga Lee itu apa? Beraninya culik istri Pak Sean. Sean, mana mungkin CEO grup Kusuma kesini? Dasar buta. Bawa dia pergi. Nona Victoria, gawat. Semalam ada orang bawa polisi untuk menangkap bos Gordon. Sekumpulan sampah. Nona Victoria, Chloe bilang ke polisi, Anda dalangnya. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk bereskan Chloe. Dia itu siapa? Dia nggak berani lawan keluarga Lee. Kak Justin, Victoria, kenapa kau datang? Bos Gordon hari ini cari Chloe. Awalnya mau bicara soal masalah ibunya mencuri barang. Dia malah lapor polisi dan bilang aku suruh Pak Gordon melecehkannya. Beraninya Chloe memfitnahmu begitu. Mungkin dia merasa aku merebutmu darinya. Kalian kan teman masa kecil. Aku akan cari dia dan suruh dia cabut laporannya. Kau punya muka buat lapor polisi. Chloe, kamu mau pakai apa untuk melawanku? Masih ada yang gak enak nggak? Kali ini benar-benar untung ada kau. Aku sudah nggak apa-apa. Makasih ya. Kita ini suami istri. Nggak usah sungkan begitu. Polisi sudah bawa mereka semua. Victoria dan lainnya nggak bisa lari. Tenang saja. Chloe, siapa suruh kau lapor Victoria sebagai dalangnya? Cepat cabut laporan. Kalau enggak, jangan harap bisa nikah denganku. Sebagai dalang utama, Victoria menyuruh penculik-menculik istriku. Kami usut sampai tuntas. Chloe, kau cuma salahkan Victoria karena merebutku kan? Iya, sifat Victoria memang agak semena-mena. Tapi aslinya dia nggak jahat. Kau memfitnah dia begini, kau keterlaluan. Waktu mereka fitnah ibuku mencuri, kau nggak ngomong sepatah kata pun. Victoria suruh orang culik aku. Buktinya sudah jelas. Kau malah bilang aku memfitnah. Kalung emas itu ditemukan di dalam tas ibumu. Aku percaya juga apa gunanya. Cepat cabut laporannya. Kalau mereka sampai marah besar, kau dan ibumu bakal kena masalah. Aku malah mau lihat seberapa hebat kemampuan keluarga Lee. Dasar buruh bau. Jangan kira dengan pakai jas rapi kau bisa pura-pura masuk kelas atas. Keluarga Lee itu ada di 30 besar daftar orang terkaya. 30 besar. Usaha kecil yang bergantung pada grup Kusuma kami masih bisa masuk 30 besar. Usaha kecil yang bergantung pada grup Kusuma kami masih bisa masuk 30 besar. Kau bilang perusahaan siapa yang usaha kecil, ah? Kau pasti si Chloe. Beraninya lapor polisi fitnah putriku melakukan penculikan. Kulihat kalian ibu dan anak gak mau hidup di kota Haris lagi ya. Victoria menindas orang pakai kekuasaan dan dalang penculikannya. Chloe, kau naif banget sih. Aku dalang penculikanmu. Terus kenapa nggak ada yang tangkap aku? Lagi pula Pak Gordon dan para penculik bilang mereka nggak kenal aku. Jangan buru-buru. Cuma belum giliran keluarga Lee saja. Orang ini kok kelihatan familiar ya? Kau ini... Paman, dia cuma buruh bau. Hari ini dia lagi rapi saja. Ayah, dia cuma pekerja buruh dan berani ngaku CEO grup Kusuma. CEO grup Kusuma? Keluarga Lee dan grup Kusuma punya kerjasama erat. Di perjamuan aku sering bertemu CEO grup Kusuma. Kau berani menyamar jadi CEO grup Kusuma? Benar-benar konyol. Arthur, 80% nadi bisnis keluarga Lee kalian bergantung pada keluarga Kusuma kami. Kau begitu sombong. Apa nggak takut grup Kusuma putus kerja sama dengan kalian? Maaf, Ada apa ini? maaf. Maaf banget. Maaf ya Pak, maaf. Tuan ini nggak punya mata ya? Iya. Nggak apa-apa. Aku pulang ganti baju dulu. Aku ingat sekarang. Ayah kenal dia. Dia siapa? Jangan cari gara-gara dengan mereka. Mereka sangat berkuasa. Pantas saja aku merasa dia familiar. Setengah tahun lalu di jamuan bisnis, aku beruntung bisa bertemu pemimpin grup Kusuma, Sean Kusuma. Tapi ada seorang wanita yang menabrakku, menumpahkan anggur ke badan CEO. Kalau kau CEO grup Kusuma, masa aku nggak kenal? Dasar gembel yang kerja serabutan. Masih berani ngaku CEO grup Kusuma. Benar-benar bikin ngakak. Chloe,
Karena nikah sama si miskin ini adalah pilihanmu sendiri. Sekarang berlututlah. Minta maaf pada Victoria. Aku bisa minta dia berbaik hati mengampunimu. Kalau enggak, kau, ibumu, dan laki-laki ini cuma bisa angkat kaki dari kota Haris. Aku nggak salah. Nggak akan minta maaf. Kenapa? Kalian masih mau menindas kami sampai habis? Menindas sampai habis itu hal sepele. Keluarga Lee menginjak kalian sama seperti menginjak semut. Aku akan jamin, yang lenyap duluan pasti keluarga Lee. Kalian ngapain kesini? Kami nggak menyambut kalian. Kau? Ayah, dia siapa? Dia sopirnya Sen Kusuma. Waktu kita ke grup Kusuma, aku lihat dia menyetir untuk Sen Kusuma. Ternyata kenal supirnya CEO. Pantas berani menyamar jadi CEO. CEO kami. Dasar buta. Chloe, kuberi waktu 3 hari untuk cabut laporan. Lalu pergi ke depan pintu grup Lee, di depan wartawan dan media. Minta maaf pada putriku Victoria. Bilang kau memfitnahnya. Kalau enggak, kau dan ibumu dan pekerja buruh itu bisa enyah dari kota Haris. Mereka gila ya? Maaf, menyinggung keluarga Lee. Bikin masalah buatmu. Tapi masalah ini akan kuselesaikan sendiri. Pasti nggak akan menyeretmu. Kita ini suami istri, seharusnya kita hadapi ini bersama. Lagi pula, yang harusnya sial itu mereka. Benar, Nyonya. 80% sumber keluarga Lee bergantung pada grup Kusuma. Asal grup Kusuma putuskan kerjasama, mereka bakal tamat. Kita orang biasa. Bahkan ketemu CEO-nya saja nggak layak. Pak, masih pura-pura. Istri sendiri diculik orang. Chloe, maaf aku nggak jujur padamu. Sebenarnya, aku ini Sen Kusuma. Aku tahu kau Sean Kusuma. Ada di buku nikah. Ternyata kau sudah tahu ya? Kau memang pintar. Kau manfaatkan namamu yang sama dengan CEO grup Kusuma buat menakuti mereka. Tapi sayang sekali, keluarga Lee pernah ketemu CEO grup Kusuma. Bukan Nyonya. CEO kami ini yang asli. Aku beneran Sean Kusuma, CEO grup Kusuma. Waktu itu aku pura-pura miskin karena nenek terus mendesakku untuk nikah. Aku juga nggak nyangka bakal ketemu seseorang yang mau menikah denganku. Nanti setelah keluar rumah sakit, aku ajak kau ketemu nenek. Mau ya? Nyonya, mulai sekarang Anda adalah istri CEO grup Kusuma. Gak bisa dibandingkan dengan orang biasa lagi. Aku gak lagi mimpi kan? Sakit? Sakit. Berarti bukan mimpi. Halo? Chloe, cepat pulang. Di rumah ada masalah. Wah, nggak nyangka ya. Kita sudah tinggal bareng selama ini, ternyata kau pencuri. Beberapa hari lalu rumah kami baru kehilangan 6 juta. Itu pasti kau yang curi. Aku nggak mencuri. Kalian jangan asal bicara. Kau mencuri barang di hotel. Putrimu juga memfitnah bos hotel itu. Menculik dan melecehkannya. Kalian berdua ibu dan anak sudah miskin, hobi mencuri pula. Kau ngawur. Aku nggak begitu. Justin, Sharon, kalian paling tahu sifatku. Bantulah aku bicara. Cepat kasih tahu mereka aku nggak mencuri. Kau mau pakai alasan apa lagi? Cepat bawa putrimu pergi. Pergi sejauh-jauhnya. Komunitas kami nggak izinkan pencuri macam kalian tinggal di sini lagi. Benar. Pergi sana. Cuh, pergi. Kak, mencuri uang itu salahmu loh. Benar. Kalau kau butuh uang bisa bilang padaku. Aku akan kasih. Sharon, dulu saat suamimu meninggal, kulihat kalian janda dan anak susah. Aku bantu kau membesarkan Justin. Sekarang, begini caramu membalasku. Kalian sekeluarga nggak tahu terima kasih. Pantas saja Chloe-ku pilih nikah sama orang lain. Mobil mewah siapa ini? Dengar-dengar harganya miliaran. Benarkah? Mobil mewah siapa ini? Bukankah itu putrinya, Chloe? Ibu gak apa-apa. Kok bisa datang naik mobil Chloe, mahal ini? demi pamer.
Kau sengaja sewa mobil mewah? Bukan. Itu mobil grup Kusuma. Mobilnya Sian Kusuma. Kau sopir. Berani pakai mobil kantor buat pribadi. Belagu sekali. Chloe, ibu benar-benar nggak mencuri. Setelah tinggal bareng bertahun-tahun, kalian paling tahu sifat ibuku. Biasanya kalian menindas kami dengan ambil keuntungan kecil. Aku dan ibu selalu pura-pura nggak lihat. Kalian cuma menindas kami janda dan anak yatim kan? Kalau ayahku masih hidup, kalian berani nggak? Siapa suruh ibumu nggak becus? Suami mati nggak lahirkan anak laki-laki, nggak bisa cari uang malah mencuri. Siapa bilang keluarga Evans nggak ada orang? Kalian bilang ibu mertuaku mencuri. Keluarkan buktinya. Dasar buruh, jangan belagu. Semua orang lihat, dia mencuri. Atas dasar apa kau? Bu, Aku pukul kalian karena kalian pantas. Chloe, Kalian bilang ibuku mencuri. Apa kalian lihat sendiri? Kalian punya bukti? Kalau nggak ada bukti, itu namanya fitnah. Aku bisa lapor polisi dan tuntut kalian. Uang berobat ibu saja dia simpan untuk menghidupi kalian yang nggak tahu terima kasih. Chloe, kau. Perusahaan kami sudah kerjasama proyek dengan grup Kusuma. Awas saja kau. Tunggu besok saat aku ketemu CEO grup Kusuma. Aku akan laporkan soal kalian pakai mobil kantor untuk pribadi. Tunggu saja kalian dipecat. Bu, ayo kita pergi. Ayo. Kalau dengar kalian menyebar fitnah lagi, aku akan lapor polisi dan tuntut kalian. Pergi sana. Tuntut. Chloe, kau ajak ibu. Ikut pulang ke rumah saja. Lingkungan di sini buruk. Juga. Makasih, tapi nggak usah. Ini rumah kami. Ini rumah yang dibeli ayahku dengan kerja keras dulu. Bagi ibuku, ini bukan sekedar tempat tinggal. Sean, untung ada kau. Hari ini kau datang. Mereka nanti nggak berani lagi sembarangan nindas kami. Chloe, setelah kalian ambil buku nikah, kau sudah ketemu keluarga Sean belum? Bu, malam ini aku akan bawa Chloe pergi menemui orang tuaku. Waktu aku nikah denganmu, aku nggak tahu keluargamu sekaya ini. Apa beneran boleh nggak bawa apa-apa? Sudah ku bilang, keluargaku nggak kurang apapun, cuma kurang menantu. Kalau ayah, ibu dan nenekmu nggak suka aku gimana? Waktu ambil buku nikah hari itu, kau nggak sepenakut ini kok. Ayo, ada aku. Nenek, ayah, ibu, ini istriku, Chloe. Nenek, Iya. ayah, Iya. ibu, Iya. dia istriku. Hah? Bukan, aku istrinya. Dia pertama ketemu kalian, jadi gugup. Chloe, aku ucapkan selamat datang ke keluarga kami. Ya, ini. Makasih ayah. Sini, ambil ini. Sean, mulai sekarang di rumah ini, istrimu yang pegang kendali. Nggak boleh tindas Chloe. Baik, Makasih bu. Cucuku sayang, kau cantik sekali. Ini hadiah dari nenek untukmu. Ayo, terima saja. Cepat buka lihat isinya. ayo buka. Nenek, apa ini nggak terlalu mahal? Ambil saja. Hal paling berharga di keluarga ini sudah kau ambil di catatan sipil hari itu. Masa peduli sama yang begini? Makasih nenek. Dengar-dengar, Chloe lulusan baru. Kau atur posisi di perusahaan buat Chloe. Baik, Ayah, nggak usah. Aku melamar lewat jalur biasa saja, nggak mau diistimewakan. Bagus juga. Cari pengalaman dulu dari bawah. Biar nanti pas masuk manajemen, karyawan lama gak banyak omong. Hah? Kalian semua harusnya tahu jelas. Grup Kusuma kami adalah perusahaan nomor 1 di negeri ini. Perusahaan gak mau melihara pengangguran. Mengerti semua? Mengerti. Anak baru yang lapor diri sudah lengkap? Sepertinya masih ada Victoria Lee. Victoria Lee. Benar-benar dunia sempit. Bibi. Sudahlah. Saat kerja panggil aku Bu Siska. Manajer SDM ternyata bibinya. Jangan-jangan dia orang dalam. Kalau mau lolos masa magang, harus pintar-pintar ambil hatinya. Atas dasar apa kau juga lolos wawancara? Bibi, aku mau melaporkannya. Kelakuannya nggak beres. Ibunya mencuri barang. Orang macam ini sebaiknya
jangan ada di grup Kusuma. Kenapa? Sebelum perusahaan rekrut orang, apa nggak cek latar belakang dulu? Orang begini bisa ambil jatah magang. Cepat usir dia keluar. Anda sebagai manajer SDM, begitu saja percaya omongan orang. Tanpa investigasi, Anda sembarangan pecat karyawan magang. Apa menurut Anda itu pantas? Cara kerjaku nggak perlu dikomentari oleh anak magang sepertimu. Orang sepertimu sekarang juga angkat kaki dari grup Kusuma. Kalau enggak, jangan salahkan aku karena meninggalkan catatan buruk di datamu. Chloe, kalau aku mau hancurkan kau, lebih gampang dari injak semut. Kalau aku jadi kau, aku akan cepat pergi dari sini. Jangan malu-maluin di sini. Siapa yang punya wewenang besar untuk sembarangan pecat anak magang? Bu Siska, nggak mau jelaskan. Pak Leo, anak magang ini latar belakangnya nggak beres, kehidupan pribadinya kacau. Memang ada buktinya. Kalau nggak ada bukti, lain kali jaga mulutmu. Bu Siska nggak ada pekerjaan lain yang harus diurus. Ternyata kau asisten ya? Sebentar lagi CEO Grup Kusuma akan datang menemuiku langsung. Aku pasti akan laporkan kau pakai mobil kantor untuk pribadi. Dan bawa mobilnya kemana-mana buat nipu orang. Juga cari orang untuk menyamar jadi CEO kepada CEO Grup Kusuma. Kau pasti bakal dipecat. Kau tahu dia siapa? Boleh? Kutunggu CEO memecatku. Chloe, memang kenapa kalau kau kenal asisten itu? Dia cuma asisten. Namamu Victoria Lee. Bibimu ternyata manajer SDM perusahaan ini. Kalau begitu nanti tolong bantu-bantu kami ya. Mohon bantuannya soal lulus masa magang. Tenang saja semuanya. Asal kalian bantu aku usir Chloe sama-sama. Aku suruh bibiku luluskan kalian jadi karyawan tetap. Maaf ya, ini demi jadi karyawan tetap. Siapa suruh kau singgung Nona Victoria? Dia orang dalam. Orang gak ganggu, aku gak ganggu. Jadi orang baik itu lebih beruntung. Kau, Chloe! Benar-benar. Hari pertama kerja, gimana rasanya? Hari ini Justin bicarakan kerjasama. Aku suruh orang tolak, gak biarkan dia datang. Menurutmu, apa perlu kasih dia hukuman? Bikin keluarga Lee lenyap total. Begitu gak asik. Mendingan kita main-main dulu sama dia. Istriku, apa kau memanfaatkan aku? Gak boleh dimanfaatkan. Boleh kok. Tapi harus kasih aku imbalan manis dong. Ini? Begini, baru namanya imbalan manis. Dulu, kenapa nggak ketemu dia lebih awal ya? Halo? Pak Sian, CEO Grup Lee Arthur Lee ribut di bawah mau ketemu Anda. Anda hentikan kerja sama Grup Kusuma dan Grup Lee. Dia panik. Suruh dia naik. Suruh orang pura-pura jadi aku. Siapa yang lakukan ini? Siapa yang lakukan ini? Chloe, kalau aku jadi kau, aku sudah angkat kaki dari grup Kusuma. Di area umum ada CCTV. Aku akan lapor ke bagian pengawasan. Nanti, lihat apakah bibimu bisa lindungi kau. Chloe, jangan buang-buang tenaga. Gak ada yang bakal bantuin kamu di sini. Kamu pikir kamu nikah sama CEO grup Kusuma? Si Chloe ini nikah sama seorang pecundang dan masih mimpi kalau dirinya istri CEO. Siapa yang nggak tahu CEO kita itu anti nikah? Dengar-dengar masih jomblo dari lahir. Nggak ada gosip sama sekali. Ternyata Sean juga belum pernah pacaran. Terus kenapa ciumannya jago banget? Aku berubah pikiran. Bukannya ayahku kasih waktu 3 hari untuk minta maaf padaku di depan grup Lee. Sekarang aku mau kamu berlutut mohon ampun padaku di depan pintu grup Kusuma. Kalau enggak, besok aku bikin kamu angkat kaki. Aku malah mau lihat gimana caramu usir aku dari grup Kusuma. Justin,
Bukannya kau bilang kita pasti bisa dapat kerjasama dengan grup Kusuma? Sekarang kita ditolak, aliran dana macet, perusahaan nggak bisa bertahan. Kenapa panik? Masih ada Victoria dan ayahnya kan? Paling-paling suruh ayahnya suntik dana lagi ke kita. Ayah serius, CEO grup Kusuma ternyata berniat menikahiku. CEO grup Kusuma dipaksa nikah oleh keluarga. Aku paham maksud dari perkataannya dan langsung kirim fotomu padanya. CEO grup Kusuma sangat puas. Asal kau nikah sama Shin Kusuma, maka grup Lee akan naik kelas. Victoria, kau datang. Ada perlu apa cari aku? Victoria, grup Kusuma menolak kerja sama kita. Bisa nggak minta ayahmu kasih kami modal lagi? Gagal dapat kerjasama karena kamu gak becus. Aku sudah cukup baik padamu. Kita putus saja. Hah? Victoria, kenapa? Selamat datang di rumah, Nyonya. Halo semua. Ini Bibi Vera. Dia akan mengurus kebutuhanmu sehari-hari. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung bilang ke Bibi Vera. Juga Paman John. Oh, di sini cuma kita berdua. Kalau kau gak terbiasa, aku punya banyak properti lain. Enggak, aku suka kok. Cuma terlalu besar. Victoria. Victoria. Victoria, tunggu sebentar. Victoria, apa maksudmu? Kita kan baik-baik saja. Kenapa harus putus? Aku main-main denganmu. Aku carikan modal usaha buatmu. Sedangkan kamu? Sekarang aku males main denganmu. Kerja sama grup Kusuma saja kamu gak dapat. Apa gunanya kamu? Bukan. Victoria, beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti dapatkan kerja sama grup Kusuma. Nyahlah. Victoria. Victoria! Orang gak berguna seperti dia, paling cuma buat main-main doang. Mana bisa bandingkan dengan CEO grup Kusuma. Tunggu aku nikah dengan CEO, kita bakal punya segalanya. Aku agak gugup. Gimana ya? Malu ya? Sean, ini pertama kalinya aku pacaran. Juga pertama kalinya menikah. Kau jangan jahati aku ya. Kebetulan banget. Aku juga baru pertama kali. Jangan gugup. Aku nggak buru-buru. Tunggu kita saling kenal lebih jauh. Tunggu kau rela melakukannya denganku. Sean, makasih ya. Chloe, jangan duduk di atas kursi. Ada paku. Dasar banyak omong. Sepertinya kau mau ditindas kayak dia juga. Victoria kami adalah calon istri CEO grup Kusuma. Menyinggung Victoria kami, kalian berdua bisa enyah dari grup Kusuma sekarang. Tahu? Jangan takut. Yang harusnya enyah itu mereka. Bukannya kau pacaran sama Justin? Kapan jadi calon istri CEO grup Kusuma? CEO naksir aku, berniat menikah denganku. Antara CEO dan Justin, masa aku pilih Justin? Aku dari awal sama Justin cuma main-main. Dia gampang didapatkan dan bucin banget, gak asik. Bukannya dulu kau bilang dia itu saham potensial? Kalau dia sukses merintis usaha, bisa jadi cadanganku. Tapi sekeras apapun, gak akan bisa tandingi CEO grup Kusuma.
Omonganmu barusan sudah kukirim ke Justin. Chloe, kau cari mati. Berani dorong aku. Di atas ada CCTV perusahaan. Siapa yang taruh paku di kursi? Bakal kelihatan di CCTV. Masih mau cek CCTV? Bibi, Chloe mau cek CCTV. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu mau cek CCTV? Chloe, gimana kalau kita nggak usah ladeni dia? Kita berdua nggak punya kuasa, nggak bakal menang. Jangan takut, mereka nggak akan bisa sombong lama-lama. Victoria itu putri keluarga Lee kami. CEO grup Kusuma berniat menikahi Victoria kami. Kelak Victoria akan jadi nyonya grup Kusuma kami. Kalian sebaiknya tahu diri. Orang yang dekat dengan Chloe gak akan bisa jadi karyawan tetap. Kalian berbuat jahat dan ancam orang. Perusahaan seperti ini, aku berhenti saja. Kenapa harus berhenti? Yang harusnya pergi itu mereka. Perusahaan terima laporan ada yang menindas rekan kerja. Sylvia, CCTV merekam dengan jelas kau taruh paku di kursi Chloe. Dan juga memasukkan benda asing ke dalam gelas di airnya. Sekarang perusahaan memutuskan bukan cuma memecatmu, tapi juga membawamu ke kantor polisi. Cepat tolong aku, Victoria. Ini semua kau yang suruh aku lakukan. Bibi, Pak Leo, nggak perlu sampai heboh begini kan? Kalian mungkin belum tahu soal pertunangan Victoria dan CEO grup Kusuma. Victoria kelak adalah nyonya grup Kusuma. Maaf Bu Siska, kami cuma bekerja sesuai peraturan. Grup Kusuma adalah perusahaan terbuka, bukan usaha kecil milik keluarga. Siapapun itu, kalau melanggar aturan perusahaan, harus diselidiki. Aku nggak boleh diselidiki. Orang tua aku susah payah biaya sekolah. Aku nggak mau begini, Victoria. Cepat tolong aku. Bawa pergi. Tolong aku, Victoria. Aku nggak boleh punya catatan kriminal. Victoria, tolong aku. Banyak berbuat jahat pasti hancur sendiri. Aku ingin lihat nasib kalian. Kamu cuma kenal asisten CEO. Dia cuma asisten. Tunggu aku nikah sama CEO. Apa masih bisa sombong? Untunglah ini perusahaan besar kayak grup Kusuma. Hari ini makasih ya. Sudah seharusnya. Victoria, Chloe kirim aku pesan suara. Apa maksudnya ini? Kau mau nikah sama CEO grup Kusuma? Kita nggak bisa putus sekarang. Perusahaan lagi masa berkembang. Dana dari ayahmu belum masuk. Kalau putus sekarang, aku harus bayar denda besar. Aku bisa mati, Victoria. Karena sudah dengar pesan suara Chloe? Kenapa maksa terus? Apa kamu pikir kamu dan CEO bisa dibandingkan? Victoria, memang nggak bisa dibandingkan. Tapi kau nggak boleh begini padaku. Victoria, kau nggak boleh begini padaku, Victoria. Justin, dana proyek kita kapan bisa cair? Kontrak sudah ditandatangani. Akhir bulan batas waktunya. Kalau dananya belum turun juga, kita harus bayar denda besar. Zack, bukannya keluargamu kaya? Aku juga cuma pura-pura. Aku cari Victoria lagi buat coba. Dia nggak mungkin biarkan kita mati. Chloe, apa kau bicara omong kosong pada Victoria makanya dia nggak mau sama aku? Kau jangan kira kalau aku putus dengan Victoria, aku bakal mau sama kau. Justin, kau benar-benar menyedihkan. Chloe, naik mobil. Nenek masak iga asam manis. Kau curi mobil CEO grup Kusuma lagi. Seseorang, tangkap dia! Dia curi mobil CEO grup Kusuma. Ada apa ini? Dia mencuri mobil CEO grup Kusuma dan dipakai kayak mobil sendiri. Minggir kalian. Pak Sian, hati-hati di jalan. Mana mungkin? Kau pasti salah orang. Mana mungkin dia CEO? Dia cuma sopir, cuma buruh kasar. Aku kerja di grup Kusuma bertahun-tahun. Mana CEO, mana bukan, masa aku bisa salah kenal? Enggak. Kau pasti salah orang. Dia itu cuma sopir. Orang gila. Suaminya Chloe adalah CEO grup Kusuma. Nggak mungkin. Yang aku dengar besok, grup Kusuma ada acara di Hotel Legian. CEO grup Kusuma pasti datang tiap tahun. Tunggu besok. Kita akan tahu. Dia CEO grup Kusuma. Putriku, lihat rumah besar ini. Berhenti. Kalian ini siapa? Aku Arthur Lee, presidir grup Lee. Ini putriku. Tuan muda kalian ingin menikahi putriku. Kami hari ini khusus datang untuk membicarakan pernikahan ini. Biarkan aku masuk. Aku mau cari paman, bibi, dan juga nenek.
Aku bawa hadiah. Kau bilang tuan muda kami mau menikahimu? Tentu saja. Biarkan aku masuk. Orang cari muka lagi. Asal kau tahu, tuan muda kami sudah punya istri. Jangan bikin onar di sini. Cepat pergi sana. Kalau enggak aku lapor polisi. Ayah, dia bicara begitu. Tuan muda kalian sudah janji langsung padaku untuk menikahi putriku. Kami hari ini khusus bawa hadiah, berniat tulus. Iya. Asal kau tahu, orang seperti kalian sering kulihat di keluarga Kusuma. Jangan bikin malu di sini. Cepat pergi. Minggir. Tuan muda kami datang. Yang di mobil itu Chloe. Apa aku salah lihat? Lihat tuh kalian berdua. Itu tuan muda kami. Yang duduk di samping itu istrinya. Karena kalian sudah besar, aku nggak maki kalian. Jangan bikin malu di sini. Cepat pergi. Ayah lihat wanita di dalam mobil itu siapa? Kok mirip banget sama Chloe? Maksudmu Chloe dari daerah kumuh itu? Itu nggak mungkin. Putriku, kau pasti salah lihat. Tapi ayah, bukannya ayah bilang CEO mau menikahiku? Kenapa dia punya istri? Apa keluarga Kusuma punya tuan muda lain? CEO Grup Kusuma, Pak Sean itu anak tunggal. Waktu itu aku ke perusahaan mereka, Pak Sean terus bilang dia lajang dan sangat ingin besanan dengan keluarga kita. Besok acara Grup Kusuma, CEO harusnya juga ada. Nanti aku akan tanya padanya. Barusan yang di depan pintu itu Victoria dan ayahnya. 2 orang yang menculikmu sebelumnya terima uang Arthur dan gak berani menyeret Victoria. Aku sudah suruh asistenku urus. Besok pas acara perusahaan bakal ada tontonan seru. Makasih ya. Gimana cara makasihnya? Cuma ngomong doang. Makasih sekali lagi. Ya ampun, muda itu memang indah ya. Nenek bikin takut dia. Kalau gitu, nenek harus tebus kesalahan pada cucu menantuku. Nenek sudah buatkan kau iga asam manis. Masalah kali ini harus beres, oke? Aku andalkan Bibi ya. Serahkan urusan karyawan tetap padaku. Chloe, kamu ngapain datang ke sini? Kalian gak bakal lulus magang. Kamu gak perlu datang kok. Kok bisa begitu sih? Jangan pedulikan mereka. Katanya tiap acara tahunan perusahaan, CEO pasti muncul. Berarti hari ini kita bisa ketemu CEO dong. Tentu saja. Tunggu CEO datang. Aku akan suruh dia pecat kalian. Pak Sean? Pak Sean? Salah, ini baru Pak Sean. Bibi, ini asisten dan supir CEO. Asisten dan sopir apanya? Ini adalah Pak Sean. Gak mungkin, ini gak mungkin. Manajer SDM menggelapkan dana dan menyalahgunakan wewenang. Kami sudah selidiki semuanya. Kau dipecat. Apa? Pak Sean, apa maksudnya ini? Aku bibinya Victoria, bukannya Anda mau nikahi Victoria?
Dialah istriku, Chloe Evans. Itu tidak mungkin. Tidak percaya. Mana mungkin kamu CEO grup Kusuma? Kamu cuma pekerja buruh. Bu Siska sudah dipecat. Mulai sekarang SDM aku yang urus. Pak Sean, dengarkan penjelasanku. Tolong bawa Beri dia aku pergi. kesempatan lagi ya. Masalahnya bukan begini. Beri aku kesempatan lagi Pak Sean. Pak Sean, ini masalah ini benar-benar bukan begini. Pak Sean. Kau seorang sopir. Kau punya muka ikut acara grup Kusuma? Pak Sean, ada apa dengan Anda ini? Bukannya dulu Anda bilang... Pak Arthur, ini baru CEO Kusuma kami. Pewaris tunggal grup Kusuma. Tuan Sean Kusuma. Apa yang terjadi? Ternyata Victoria bukan tunangan CEO grup Kusuma, tapi Chloe yang jadi nyonya grup Kusuma. Chloe, ini nggak mungkin. Kenapa kamu bisa menikah dengan CEO? Atas dasar apa? Karena aku nggak kayak kau, matre dan gila harta, menindas orang pakai kekuasaan, mengabaikan hukum, nggak punya moral sama sekali. Chloe! Memangnya kau bisa apakan aku? Victoria, kau benar-benar kira dirimu hebat. Kau cuma penindas yang lemah, dasar sampah. Mana mungkin? Dia beneran CEO grup Kusuma. Sean Kusuma, Anda benar-benar Sean Kusuma. Grup Kusuma akan putuskan semua kerjasama dengan grup Lee. Bisa punya anak seperti Victoria, Pak Arthur, aku sangat meragukan karaktermu. Dasar anak durhaka, cepat minta maaf pada Pak Sean dan Nyonya Chloe. Victoria, kau diduga menghasut penculikan. Silahkan ikut kami ke kantor. Ayah, tolong aku. Justin, tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Dialah orang yang menghasut orang menculik Chloe. Ini semua nggak ada hubungannya denganku. Chloe, Victoria itu memang orang jahat. Selalu menindas orang dengan kekuasaan. Menekanku dengan kekuasaan. Chloe, kita tumbuh besar bersama. Kau harus percaya padaku. Kalian mau apa? Jangan. Ayah, Justin, kau bajingan. Ayah. Pak Sean, ini semua salahku. Aku yang salah mendidik putriku. Biarkan saja dia di penjara. Kami sebagai orang tua gak akan melindunginya lagi. Mohon Anda berbaik hati. Victoria memang pantas dibenci, tapi Justin, orang gak tahu terima kasih sepertimu paling menjijikan. Suamiku, ayo kita pergi. Chloe, dengarkan penjelasanku. Chloe, Chloe, Chloe. Tamatlah. Semuanya tamat. Chloe, maaf dulu kami benar-benar nggak tahu kok istri CEO grup Kusuma. Dulu, waktu Victoria menindasmu, kami malah begini padamu. Kami benar-benar minta maaf. Baik di kantor maupun sekolah, yang paling menakutkan bukan pelakunya, tapi kalian, penonton yang tutup mata dan membiarkan kejahatan terjadi. Chloe, bisa nggak minta perusahaan jangan pecat kami? Demi bisa magang di grup Kusuma, kami benar-benar sudah berusaha keras. Semuanya, masa magang kali ini sudah berakhir. Daftar karyawan tetap dan nilai gabungan sudah keluar. Kalian bisa cek di situs resmi perusahaan. Maria, cepat cek. Aku lulus magang. Chloe, aku juga lulus. Nilai gabunganku tinggi banget. Hebat. Aku juga lulus. Maafkan aku, Chloe. Aku kira kau sama kayak Victoria, bakal pakai kekuasaan buat usir kami. Aku nggak akan seperti Victoria, pakai kekuasaan buat tindas orang lain. Tapi bisa bertahan lama atau enggak, karakter dan pola pikir itu paling penting. Cari aman itu pilihan pribadi, nggak ada benar atau salah. Tapi, jangan pernah bantu orang jahat, bisa melukai orang lain. Halo, Bu? Chloe, cepat pulang sebentar. Ada masalah di rumah. Cepat bayar hutang, kalau enggak aku bunuh kau. Kalian siapa? Aku sudah lapor polisi. Bu? Chloe, mereka tiba-tiba mendobrak pintu. Sean mana? Dia dinas luar kota. Jangan takut, aku sudah lapor polisi. Asal kau tahu, Justin, utang kami miliaran. Cepat bayar, kalau enggak jangan harap bisa tenang. Justin utang kalian. Apa urusannya dengan kami? Kami nggak ada hubungan dengannya. Waktu dia pinjam uang, alamat yang ditulis adalah nomor rumah kalian ini. Jangan mengelak. Kalau enggak, kuhancurkan rumah kalian. Itu baru rumahnya. Dia ada di dalam. Ayo! Kalau nggak bayar, ku hajar kau sampai mati. Lepaskan, lepaskan. Jangan pukul anakku. Justin, kau sendiri pinjam rentenir. Kenapa tulis alamat rumahku? Iya, benar. Keluarganya kaya. Suaminya itu CEO grup Kusuma. Benar.
Dia suka padaku bertahun-tahun. Iya. Dia punya uang. Iya. Suruh dia bayar utangku. Iya. Hidup bersama sekian tahun. Hari ini aku baru tahu. Kalian benar-benar menjijikan. Dulu kami benar-benar buta. Ya, putrimu menikah dengan orang terkaya. Memang kenapa kalau bantu kami bayar miliaran ini, hah? Cuma miliaran doang kan? Bagi dia itu cuma uang receh. Benar itu. Kalau bukan gara-gara kau, keluarga Lee nggak akan bangkrut. Aliran danaku nggak akan putus. Semuanya salahmu. Kau harus bayar utangku. Justin, nasibmu hari ini itu ulahmu sendiri. Gak ada yang bisa tolong kau. Chloe, kalau kau nggak mau bantu, surat cinta yang kau tulis buatku akan kuberikan semua ke Sean. Kau tunggu lulus buat nikah denganku kan? Lihat apa Sean masih mau sama kau. Kau kira semua orang itu sepertimu, munafik dan menjijikan. Kau bahkan gak sebanding dengan satu jari Sean. Chloe, atas dasar apa kau pukul anakku? Kau sekarang nikah sama orang kaya jadi belagu ya? Orang kaya itu cari yang sederajat. Kau kira kau dan Shen Kusuma itu bisa bersama selamanya? Sebentar lagi dia mencampakkanmu. Kalau dia benar cinta padamu, apa bakal biarkan kau di grup Kusuma jadi anak magang doang? Aku sudah keluar dari grup Kusuma dan terima surat penerimaan kuliah S2 di luar negeri. Aku akan andalkan usaha dan kemampuanku untuk naikkan derajat hidupku. Bukan sepertimu, cuma mau ambil jalan pintas. Kalaupun suatu hari Sean berpisah denganku, aku juga punya kemampuan cukup untuk berdiri sendiri dan bawa ibuku keluar dari sini. Kesetaraan yang sesungguhnya bukan latar belakang keluarga yang kalian bicarakan, tapi kecocokan mental dan jiwa. Cahaya dalam diri Chloe adalah kilau yang orang seperti kalian gak bisa melihatnya. Bukannya kau dinas luar kota? Aku baru tiba langsung ke sini. Bayar hutang itu sudah kewajiban. Ku beri kau waktu sehari lagi. Harus bayar. Chloe, demi hubungan masa kecil kita, tolonglah. Kalau nggak bayar, mereka nggak akan lepaskan aku. Aku nggak akan bantu kau, karena ini hidup yang kau pilih sendiri. Chloe, bukannya kau selalu suka padaku? Bukannya kau nunggu aku menikahimu? Aku tahu kau masih punya perasaan padaku. Suruh Sean Kusuma bantu aku. Bu, ayo kita pergi. Chloe. Chloe. Nak, gimana ini? Kalau uang ini nggak dibayar, mereka nggak akan lepaskan kita. Karena dia sudah menyudutkanku, jangan salahkan aku karena tega. Sama-sama dari kalangan bawah. Atas dasar apa dia bisa nikah sama orang kaya? Justin, kau mau ngapain? Jangan bikin ibu takut. Chloe sekarang sudah beda dari dulu. Dia itu orang keluarga Kusuma. Bu, Sean kaya raya begitu. Bayarin utangku memangnya kenapa? Mereka keluarga terpandang, paling peduli reputasi. Lagi pula, aku masih punya informasi tentang Chloe. Bu, minum dulu. Justin anak itu, aku melihatnya tumbuh besar dari kecil. Kok bisa berubah jadi begini? Bu, orang macam ini dasarnya egois. Begitu terusik langsung berubah. Chloe? Kenapa? Enggak apa-apa. Mungkin filter teman masa kecil terlalu tebal. Saat topeng dilepaskan, orang di depan mata terasa begitu asing. Chloe, kau datang. Chloe, aku belikan kau kue stroberi kesukaanmu. Cicipi deh. Ada perlu apa? Bicara langsung saja. Chloe, bantu aku lagi. Kau bantu aku terakhir kalinya, oke? Dulu memang aku yang salah, tapi aku sama Victoria itu juga kan demi kau. Kalau usahaku sukses, masa depan kita bisa lebih baik. Jangan cari alasan lagi, Justin. Aku nggak akan membantumu. Kau cuma mau ngomong ini saja. Chloe, di ponselku ada banyak fotomu. Kalau kau nggak mau bantu aku akan sebarkan semua ke internet. Kalau namamu jelek, apa keluarga Kusuma masih mau menerimamu? Ini semua kau ambil diam-diam waktu aku numpang tinggal di rumahmu. Bukannya kau selalu nunggu aku menikahimu? Foto kau sedikit memangnya kenapa? Justin, kau benar-benar menjijikan. Foto-foto ini awalnya nggak mau ku kasih lihat siapapun. Ini semua kau yang memaksaku. Asal aku sebarkan, terlepas dari kebenarannya, nama baikmu pasti hancur. Justin, untung sekali pas lulus kau menolak menikah denganku. Beri aku 10 miliar. Sean kan orang terkaya. 10 miliar gak berlebihan kan? Cuma modal foto ini, kau mau peras aku 10 miliar. Justin, kau kan mahasiswa berprestasi. Gak ngerti hukum ya? Chloe, sebaiknya kau kasih aku 10 miliar. Kalau enggak, besok aku akan sebarkan foto ini ke internet. Sebarkan saja. Kalau kau bisa buktikan orang di foto itu aku, berarti kau diam-diam memotret, menyebarkan privasi orang lain dan melakukan pemerasan. Kau bakal dipenjara. Kalau kau nggak bisa buktikan, itu namanya fitnah, merusak nama baik orang. Kau juga bakal dipenjara. Kau mau kita sama-sama hancur? Biarpun aku dipenjara, nama baikmu juga hancur. Keluarga Kusuma masih mau terima kau. Sayang sekali,
Kemarin Chloe sudah beritahu aku masalah ini. Mengancam pakai foto yang menjijikan dan melanggar hukum itu kau. Pakai cara serendah ini. Bukan cuma nggak ngaruh ke nama baik Chloe, tapi malah akan mencelakai dirimu. Justin, aku sudah beri kau banyak kesempatan. Sayangnya, kau malah cari mati sendiri. Diam-diam memotret, pemerasan, setiap perbuatan cukup buat kau dihukum berat. Chloe, kita akan tumbuh besar bersama. Chloe, tolong aku. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Chloe, aku salah. Chloe, aku salah. Aku nikahi kau. Asal kau cabut laporan, aku nikahi kau. Dia masih belum sadar kesalahannya. Kalau mau nangis, nangis saja. Bahuku bisa kau sandari. Aku nggak terlalu sedih kok. Aku cuma merasa Justin menyedihkan dan bodoh. Atas dasar apa? Dia merasa dengan beberapa foto itu, aku bakal nurut sama dia dan dikendalikan olehnya. Orang macam ini, dasarnya egois dan juga minder. Dia menganggap semua wanita harus terkekang belenggu moral. Dia dengan sombongnya mengira aku bakal meninggalkanmu karena foto-foto ini. Untung waktu itu, di catatan sipil, dia nggak terima lamaranku. Aku juga beruntung ketemu kau. Menurutmu, apa ini termasuk jodoh yang ditakdirkan? Tentu saja. Aku juga bersyukur hari itu dengar kata nenek, pergi ke catatan sipil, lalu ketemu kau. Chloe, sini kenalan dulu. Ini sepupunya Sean, Sena. Dia masih sekolah, tahun ini ujian masuk kuliah. Kau Chloe ya? Panggil kakak ipar. Halo kakak ipar. Kalian ngobrol dulu, aku ambilkan minum ya. Kau merasa pantas untuk kakakku? Aku merasa pantas untuk siapapun. Jadi apa maksud ucapanmu? Wanita kayak kalian yang keluar dari daerah kumuh cuma mengandalkan tampang doang. Kau nggak pantas buat kakakku. Suamiku, sepupumu bilang aku lumayan cantik, tapi merasa selain tampang, aku nggak pantas buatmu. Kakak iparmu juara umum ujian masuk kuliah. Kalau kau bisa kalahkan dia, baru bicara. Juara umum ujian masuk kuliah? Sena, kalau ada yang nggak dimengerti, boleh tanya aku bisa ajari kau. Terus kenapa? Paling juga dia incar uang kakakku. Walaupun punya banyak uang, itu memang nilai plus. Tapi nggak semua orang mementingkan itu. Kakakmu bilang, kesetaraan bukan soal latar belakang keluarga, tapi kecocokan kemampuan dan kecocokan jiwa. Aku percaya, aku cukup pantas buat dia. Kalau ada waktu, banyaklah belajar. Seringlah lihat dunia luar. Siapa yang meracuni pemikiran kasta begini? Sana kerjakan PR. Chloe, sini, duduk di sebelah nenek. Nenek dengar dari Sean, kau mau kuliah di luar negeri beberapa tahun. Nanti, jangan sampai kau tinggalkan Sean kami ya. Nenek, nggak akan kok. Nenek cuma nggak tenang, Chloe sendirian di luar negeri. Nenek, selanjutnya aku akan alihkan fokus pekerjaanku. Dan sebisa mungkin, pergi ke luar negeri temani Chloe. Baguslah, kalau begitu, nenek tenang. Chloe, kau beneran mau keluar negeri? Aku ingin terus berusaha, biar diriku jadi lebih hebat lagi. Kau sudah sangat berusaha kok. Lagi pula kau begitu hebat, kau pantas untuk siapapun. Ini bukan berusaha jadi hebat demi jadi pantas bagi siapapun. Aku cuma ingin pantas bagi usaha kerasku sendiri. Kalau gitu aku tunggu kau di kota Haris. Pak Sean, Nyonya benar-benar hebat. Beberapa tahun ini dia sapu bersih semua penghargaan. Anda tahu beberapa perusahaan lokal yang mau bajak dia. Oh ya Pak Sean, Anda harus gerak cepat tarik dia masuk grup Kusuma. Kalau enggak nanti dia dibajak orang lain. Siapa berani rebut orang dari Sean Kusuma? Nona Chloe. Lihat tuh, sudah ada yang datang. Aku presidir grup Samudra. Mentormu pasti pernah cerita soal aku. Aku tulus mengundangmu bergabung dengan aku jemput kau pulang. Sini Nyonya, biar aku yang bawa. Pak Norman, apa kabar? Aku menjemput istriku pulang. Ternyata Pak Sean suaminya Nona Chloe. Aku kenal Nona Chloe sudah bertahun-tahun di luar negeri. Gak pernah dengar dia punya suami. Istriku, kapan kau berniat kasih aku status jelas? Pak Norman, ini suamiku, Sean Kusuma. Menikah itu nggak masalah. Pak Sean nggak kurang orang hebat. Anda pasti berharap istri Anda punya pencapaian lebih tinggi. Di bidang ini, kami mungkin lebih profesional dari kalian. Pak Norman, merayu istriku di depanku. Rasanya kurang pantas ya. Kami ada urusan. Kami pergi dulu. Maaf Pak Norman, suamiku agak cemburuan. Kita ngobrol lagi lain kali. Masih mau ngobrol lain kali? Kok cemburu banget sih?
dia datang. Chloe, utang lamaranku 5 tahun lalu, sekarang aku lunasi. Baiklah, aku terima lamaranmu. Selanjutnya, apa rencanamu? Karena sudah kembali, tentu saja balik ke kantor dan membantumu. Sekalian punya bayi. Pelan-pelan sedikit, jangan jatuhkan Chloe. Jangan ikut campur urusan anak muda. Sean, aku beruntung banget ketemu kau. Makasih sudah menemani dan menghargaiku. Chloe, ketemu kau adalah keberuntunganku.